Salam yang menjadi renungan pada hari ini yaitu peran Roh Kudus bagi orang percaya. Yang menjadi landasan ayatnya terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dan 27 akan saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari ayat 26 dan 27 kita bisa mengambil beberapa premis, yaitu dari ayat 26 yaitu sebagai penghibur. Yang kedua adalah pengajar. Yang ketiga adalah pengingat. Sementara di ayat 27 jelas Tuhan perannya memberikan sebagai pemberi damai sejahtera yang tidak ada duanya, yaitu damai sejahtera tentunya dari sorga. Nah, sahabat Kristus, jelas pada hari ini kita berbicara bagaimana peran-peran Roh Kudus itu dari mulai kata penghibur. Jelas penghibur di sini memberikan pertolongan, memberikan semangat, memberikan kemampuan kepada orang-orang yang merasa dirinya sendirian, terutama para rasul pada saat itu, dan memberikan kekuatan, pertolongan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya yang melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam perjuangannya mengalami penderitaan tentunya. Begitu juga bagi orang percaya yang mengalami gelisah, ketakutan, kecewa, agar baik Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan, yaitu memberikan penghiburan. Itu peran yang pertama. Dalam premis yang kedua, peran Tuhan adalah sebagai pengajar. Dialah pengajar yang satu-satunya pengajar yang benar. Dikatakan yang benar karena melalui kebenaran firman Tuhan. Tentunya pengajaran yang diberikan Tuhan sangat hakiki. Itulah yang memberikan pengajaran segala sesuatu. Apapun dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan pengajaran yang betul-betul melalui hikmat yang melalui Roh Kudusnya. Dia berikan kepada setiap orang yang membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Peran yang ketiga adalah peran tentang mengingat. Karena kita juga sering menjadi manusia terbatas dalam ingatannya, dan Tuhan mengingatkan terus bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada kita dan apa yang harus kita kerjakan, Tuhan mengingatkan itu semua. Itulah yang terdapat dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ada 3 premis. Nah, sekarang premis yang berikutnya Yohanes 14 ayat 27 jelas Tuhan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang hakiki tentunya. Bukan karena ekonomi kita yang kuat, bukan karena kita mempunyai kekuatan kesehatan yang kuat atau mengandalkan orang kuat, tapi damai sejahtera karena ada perlindungan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan, dan kita dibuatnya tenang bersama Tuhan Yesus tentunya. Oleh karenanya kita anak-anak Tuhan yaitu harus tidak lagi gelisah, tidak harus gentar menghadapi kehidupan di dunia. Memang persoalan dan permasalahan hidup tentunya pasti ada setiap orang, tapi kita harus serahkan kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang mampu memberikan ketenangan, damai bagi kehidupan kita menghadapi kehidupan di dunia ini, dan memberikan kesejahteraan. Karena bagi orang yang percaya pasti diberikan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa bagi Tuhan kepada kita umatnya. Oleh karenanya di hari ini khotbah yang menjadi kekuatan bagi kita adalah bagaimana kita orang-orang percaya harus menyerahkan hidup kita dan meminta dan memohon kepada Tuhan
sehingga Roh Kudus memberikan damai dan sejahtera bagi orang percaya. Inilah firman Tuhan pada hari ini, peran Roh Kudus yang saya sampaikan melalui Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Ada premis tentang sebagai penghibur, yaitu peran Roh Kudus. Yang kedua, peran Roh Kudus sebagai pengajar. Dialah pengajar yang setia kepada kita dan memberikan jalan keluar apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Dia juga yang mengingatkan segala sesuatunya kepada kita dari keterbatasan kita, dan dia juga memberikan damai sejahtera bagi kita yang menghadapi kehidupan dalam masalah kehidupan apapun. Oleh karenanya, begitu penting peran Roh Kudus pada hari ini. Mari kita sering datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan melalui Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.